Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Septiawalia dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem politik di Indonesia. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari sistem politik. Yang pertama, sebagai kesatuan, tata cara menjalankan pemerintahan dan hak kekuasaan negara, seluruh komponen dalam sistem politik tersebut saling mempengaruhi dan saling terkait. Yang kedua, seperangkat interaksi yang abstraksi dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebar untuk suatu masyarakat. Adapun pengertian sistem politik menurut para ahli. Yang pertama dari David Easton, sistem politik adalah interaksi yang abstraksi dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai tersebut diabadikan secara otoritas kepada masyarakat. Yang kedua dari Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Yang ketiga, dari Rusandi Simantapura, sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan satu proses yang langgeng. Baiklah, selanjutnya ada suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia. Yang pertama adalah suprastruktur politik, yaitu kehidupan politik pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara, fungsi dan wewenang, serta hubungan kewenangan antara lembaga negara yang ada. Yang kedua, infrastruktur. Adapun infrastruktur politik sebagai berikut. Yang pertama ada legislatif, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua ada eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, dan kabinetnya. Yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif adalah kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan yang terakhir adalah eksaminatif, yaitu seperti BPK. Baiklah, selanjutnya adalah hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik adalah sebagai berikut. Unsur-unsur yang ada dalam suprastruktur dan infrastruktur saling mempengaruhi, di mana suprastruktur politik sebagai pembuat keputusan akan mendapat masukan, tuntutan, dan aspirasi dari infrastruktur politik. Sebaliknya, infrastruktur akan menopang dan melaksanakan segala produk dan kebijakan suprastruktur politik. Berjalan dan berfungsinya lembaga-lembaga negara atau organisasi pemerintahan dipengaruhi oleh komponen-komponen kehidupan politik rakyat. Adapun dinamika politik di Indonesia, yang pertama tahun 1945 sampai tahun 1949, Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini mengidentifikasi keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Namun karena Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, maka belum bisa sepenuhnya mewujudkan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan terjadi penyimpangan demi kepentingan NKRI terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, Maklumat Pemerintahan Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP, pembantu presiden menjadi fungsi parlemen legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik, sebelumnya hanya ada satu partai, yaitu PNI. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet presiden menjadi parlementer. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan berbentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, pada tahun 1949 sampai 1950, yaitu Konstitusi RIS. Adapun hasil dari KMB bentuk negara Indonesia Serikat, sistem pemerintahan yang parlementer, demokrasi liberal, dan bentuk negara yang serikat. Yang ketiga, tahun 1950, dan yang ketiga, pada tahun 1950 sampai 1959, Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ditandai dengan suasana dan semangat yang ultra demokratis. Dan yang kedua, kabinet berubah menjadi sistem parlementer. Yang ketiga, duit tunggal Soekarno-Hatta dijadikan simbol kedudukan sebagai kepala negara.
Yang keempat, pemerintahan tidak stabil ditandai dengan sering jatuh bangunnya kabinet sehingga pembangunan tidak berjalan. Hal ini disebabkan dominannya politik aliran dan basis sosial ekonomi yang rendah. Yang kelima, bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan parlementer, demokrasi liberal. Yang keenam, pemilu pada tahun pertama yang terjadi pada tahun 1955 berhasil memilih anggota DPR dan konstituen. Yang ke-8, konstituen bertugas membuat undang-undang dasar baru tetapi gagal. Yang terakhir, ke-8, munculnya pemberontakan di daerah seperti DITII, APRA, PRRI, Permesta, RMS, dan Andi Aziz. 4. Pada tahun 1959 sampai 1965, Undang-Undang Dasar 1945. Orla. Yang pertama diawali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya dibubarkannya konstituen, kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950. Segera membentuk MPRS dan DPAS. Yang kedua, kabinet kembali bekerja menjadi sistem presidensial. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Yang keempat, presiden mengontrol semua spektrum politik. Yang kelima, legislatif menjadi lemah dan eksekutif menjadi kuat. Yang keenam, kekuasaan negara terpusat sehingga kehilangan kontrol. Akibatnya terjadi penyimpangan, yaitu penyimpangan ideologis. Pengangkatan presiden seumur hidup, pidato presiden dijadikan GBH, ketua MPR dijadikan menteri. DPR hasil pemilu dibubarkan oleh presiden. Yang terakhir, yang ketujuh, terjadi pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Selanjutnya yang kelima, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, Undang-Undang Dasar 1945. Orba. Yang pertama diawali dengan Super Semar. Dan yang kedua, Orba bertekad menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto menjadi sistem presidensial. Yang keempat, pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali, tapi tidak demokratis. Yang kelima, kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden. Yang keenam, pembangunan ekonomi dilaksanakan tapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan. Yang ketujuh, indikator demokratis tidak terlaksanakan, yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada. Rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat demokrasi HAM, terbatas sehingga politik dibatasi KKN dan menjadi merajalela. Yang terakhir, ke-8, atas tuntutan seluruh massa dimotori oleh mahasiswa, maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri yang digantikan oleh Bapak Wakil Presiden Profesor B.J. Habibie. Dan yang terakhir, yang ke-6, pada tahun 1998 sampai sekarang, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu reformasi. Yang pertama, demokrasi Pancasila, sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, diadakannya kembali pemilu pada tahun 1999. Yang ketiga, dibukanya kemerdekaan dan kebebasan pers sebagai media komunikasi politik yang efektif. Yang keempat, upaya peningkatan partisipasi rakyat dalam kegiatan pemerintahan. Yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur kekuasaan dalam negara agar lebih demokratis. Yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketujuh, reposisi dan reaktualisasi TNI. Yang kedelapan, pemilu luber dan jurdil, yaitu pilkada untuk daerah. Yang kesembilan, upaya penegakan HAM. Yang kesepuluh, upaya netralisasi berpolitik bagi PNS. Yang ke-11, upaya pemberantasan KKN. Dan yang terakhir, yang ke-12, penegakan supremasi hukum dan keadilan ekonomi. Selanjutnya ada pun macam-macam sistem politik secara umum. Yang pertama, sistem politik tradisional terdiri atas sistem politik patriarkal dan sistem politik feudal. Yang kedua, sistem politik antara tradisional dan modern yang disebut dengan sistem politik kerajaan birokrasi.
Yang ketiga, sistem politik modern yang terdiri atas sistem politik demokrasi dan sistem politik kediktatoran. Berikutnya, sistem politik yang banyak dianut negara-negara sekarang adalah sistem politik modern, yaitu yang pertama, sistem politik demokrasi, yaitu sistem politik yang memegang kekuasaan banyak orang berdasarkan kehendak rakyat, kemana kekuasaan terbatas dan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang kedua, sistem politik kediktatoran, yaitu sistem politik yang kekuasaannya beberapa orang atau kelompok orang. Kekuasaan sangat luas, tak terbatas, meliputi seluruh kehidupan negara dan tidak perlu atau tidak ada mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan. Baiklah, selanjutnya adalah perbandingan sistem politik demokrasi Pancasila. Sistem politik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah negara dibagi atas 27 provinsi. Yang kedua, kekuasaan eksekutif terdiri atas presiden yang dipilih dan diangkat oleh MPR dengan masa jabatan 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali dibantu oleh wakil presiden dan kabinetnya. Yang ketiga, presiden mengangkat menteri-menteri dan kepala departemen TNI, Polri, dan Jaksa Agung. Yang keempat, kekuasaan legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Yang kelima, lembaga-lembaga negara terdiri dari lembaga tertinggi negara yaitu MPR, lembaga tertinggi negara terdiri atas DPR, Presiden, BPK, dan DPA. Yang keenam, kekuasaan membentuk undang-undang di tangan DPR bersama Presiden. Yang ketujuh, sistem kepartaian dibatasi hanya 3 partai. Yang kedelapan, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD 2, dan DPRD 3. Ada juga sistem politik Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, bentuk negara kesatuan pemerintahan Republik Indonesia, wilayah dibagi atas 33 provinsi dengan prinsip serta dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang kedua, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang ketiga, presiden membentuk kabinet atau menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Yang keempat, legislatif atau parlemen terdiri atas 2 badan, yaitu DPR dan DPD, yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Yang kelima, anggota MPR terdiri dari anggota DPR, DPD, dan MPR. Berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden dan wakil presiden, serta dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keenam, tidak ada sebutan lembaga tertinggi dan tinggi negara. Yang ada hanyalah lembaga-lembaga negara yang terdiri atas MPR, DPR, DPD, dan BPK. Presiden dan kekuasaan kehakiman. Yang ketujuh, DPA ditiadakan, dibentuk Dewan Pertimbangan yang berada langsung di bawah Presiden. Yang kedelapan, itu sistem kepartaian multipartai. Yang kesembilan, pemilu dilaksanakan 2 kali, yaitu pemilu legislatif yang memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, dan pemilu eksekutif yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Yang ke-10, jaminan HAM lebih lengkap dengan tambahan pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik diartikan sebagai penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam bidang politik. Bentuk-bentuk partisipasi warga negara. Yang pertama, partisipasi dalam bentuk konvensional, yaitu pemberian suara atau voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk atau bergabung dengan kelompok kepentingan, dan komunikasi individu dengan pejabat politik. Yang kedua, non-konvensional, yaitu pengajuan petisi, berdemonstrasi, mogok, dan konfrontasi. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, seperti pengerusakan, pemboman, dan pembakaran. Selanjutnya juga yang terakhir ada kekerasan politik terhadap manusia, seperti penculikan, pembunuhan, pembantaian, perang, dan revolusi.
Adapun yang terakhir, mengapa partisipasi politik setiap orang berbeda-beda? Sebenarnya ada dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang, yaitu yang pertama, kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Kesadaran ini mencangkup pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap politik di tempat ia hidup. Yang kedua, kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan seorang terhadap pemerintahan. Apakah ia menilai pemerintahan ini dapat dipercaya atau dapat dipengaruhi atau tidak? Adapun juga tipe-tipe partisipasi politik. Yang pertama, partisipasi politik aktif, di mana kesadaran dan kepercayaan politik yang sangat tinggi. Yang kedua, partisipasi politik apatis, yaitu di mana kesadaran dan kepercayaan politiknya rendah. Yang ketiga, partisipasi politik pasif, yaitu di mana kesadaran politik seseorang rendah sedangkan kepercayaan politiknya sangat tinggi. Yang keempat, yang terakhir, partisipasi politik militan, militer radikal tepatnya, yaitu kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan politiknya rendah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Setidaknya apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon kritik dan sarannya.